sebagai makmum masbuk dalam angkat tangan, apakah mengikuti aturan dalam hadis di bawah ini? An Nafi'in anna ibn Umar radhiyallahu anhuma kana idza dakhala fis sholati kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika ibn Umar ila Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dahulu apabila memulai sholat ia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Apabila akan ruku' ia mengangkat kedua tangannya. Apabila bangkit dari ruku' mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ia mengangkat kedua tangannya. Dan apabila berdiri dari rakaat kedua, ia mengangkat kedua tangannya. Ibnu Umar merofakkan hadis ini kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 1 halaman 180. Sehingga makmum masbuk tidak angkat tangan ketika bangkit dari at-tahiyat awal bersama imam karena baru mendapatkan satu rakaat, ataukah menggunakan aturan sebagaimana hadis di bawah ini. An Abi Hurairah qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diturut. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Apabila imam ruku', maka ruku'lah kalian. Apabila imam mengucap Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Apabila imam sujud, maka bersujudlah. Dan apabila imam sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian semuanya dengan duduk. Sehingga makmum masbuk mengikuti imam angkat tangan ketika bangkit dari at-tahiyat awal meskipun baru mendapat satu rakaat. Mohon pencerahannya, Ustaz. Bagi yang berpegangan atau berpatokan, berpedoman dari hadisnya Ibnu Umar, maka saat dia masbuk kemudian imam berdiri dari rakaat kedua, dia tidak angkat tangan. Karena hadisnya Ibnu Umar itu menerangkan tempat-tempat untuk mengangkat tangan dalam bertakbir. Meski memang hadisnya Ibnu Umar itu tidak menjelaskan untuk makmum masbuk. Namun di situ dijelaskan tempat-tempat kita mengangkat tangan, ada 4 tempat dalam takbir itu. Bahwasanya Ibnu Umar itu kana idza dakhala fis sholati kabbara wa rafa'a yadayhi, yaitu ketika takbiratul ihram. Itu takbir dengan mengangkat tangan. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi, ketika mau ruku. Itu tempat mengangkat tangan kedua. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi, ketika i'tidal bangkit dari rukuk saat mengucap sami'allahu liman hamidah, itu mengangkat kedua tangan. Wa idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi, dan ketika bangkit dari rakaat kedua, ya, artinya dari at-tasyahud al-awwal, bangkit dari rakaat kedua. Kita tasyahud awal itu kan setelah dapat rakaat kedua, kemudian bangkit berdiri. Disitulah tempat keempat untuk mengangkat tangan.
Dan itu dirofakkan Ibnu Umar kepada Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang berpegangan pada hadis ini, maka saat masbuk imam berdiri dari rakaat kedua, makmum masbuknya tadi tidak mengangkat tangan. Kenapa? Karena pada saat itu at-tahiyat atau tasahud yang dilakukan makmum tadi itu bukan tasahud awal, karena makmum belum mendapatkan rakaat kedua, sehingga tidak mengangkat tangan. Yang bagi yang berpegangan dengan hadis ini. Nah, bagi yang berpedoman pada hadisnya Abu Hurairah, maka meski masbuk saat imam bangkit dari rakaat kedua dengan takbir angkat tangan, makmumnya pun juga mengikuti dengan angkat tangan, bagi yang berpegangan dengan hadis ini. Karena hadis ini menjelaskan tentang kewajiban makmum terhadap imam. Di situ dijelaskan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya mulai takbir, maka segeralah bertakbir, jangan ditunda-tunda. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imamnya rukuk, maka rukuklah. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Tapi jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, makmumnya tidak perlu mengucapkan sami'allahu liman hamidah, namun langsung membaca rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imamnya sujud, makmumnya langsung ikuti sujud. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Kalau imamnya sholat dengan duduk, makmumnya tidak boleh sholat dengan berdiri. Kalau imamnya duduk, maka makmumnya juga wajib dengan duduk. Bagi yang berpegangan pada hadis ini, masbuk, kemudian imam bangkit berdiri dari rakaat kedua, masbuk tadi baru dapat 1 rakaat, maka dia berdiri juga mengikuti takbirnya imam dengan mengangkat kedua tangan. Nah, ini semuanya berlandaskan dalil-dalil yang sahih. Yang pertama dari Ibnu Umar tadi menjelaskan tempat-tempat untuk angkat tangan. Yang kedua menjelaskan kewajiban makmum terhadap imam. Sudah, amrun mukhayyar. Silahkan mau mengikuti hadisnya Ibnu Umar, sehingga bangkit berdiri dari rakaat kedua imamnya tadi kita tidak angkat tangan, atau imam bangkit berdiri dari rakaat kedua kita angkat tangan karena berpegangan pada hadisnya Abu Hurairah. Ya, sudah tidak perlu diributkan lagi. Nah, yang perlu diributkan kalau angkat kaki, itu yang diributkan. Sudah, ini semuanya berdasarkan dalil. Ada lagi?